Satuan acara pembelajaran di Laboratorium Bahasa. Pokok bahasan. Latihan menyimak pemahaman. Tema: Tempat wisata Indonesia. Subtema: Banda Neira sebagai tempat wisata. Satuan pendidikan: Sekolah Menengah Pertama kelas 9. Waktu: 1 kali pertemuan 30 menit. Simaklah baik-baik pembacaan teks narasi, paragraf, dan kalimat ini. Kemudian, jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan memilih A, B, C, atau D yang Anda anggap benar. Pertanyaan akan dibacakan sebanyak 2 kali. Simaklah pembacaan narasi berikut ini untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5. Narasi akan dibacakan 2 kali. Akhirnya, waktu liburan sekolah pun telah tiba. Kami sekeluarga memilih Banda Neira sebagai tempat liburan kami. Banda Neira merupakan salah satu surga kecil yang ada di Provinsi Maluku. Pulau ini menawarkan keindahan eksotisme alam hingga jejak sejarah keserakahan kolonial. Pada pagi hari, kami bersiap-siap berangkat menuju Banda Neira. Sampainya di sana, kami langsung mengabadikan momen yang indah dengan saling berfoto dan merekam video. Aku pun tak lupa mencoba spot lava flow, salah satu spot menyelam yang paling elok dengan terumbu karang dan biota bawah laut yang masih alami. Rasanya, aku tidak rela untuk mengakhiri liburan di Banda Neira ini. Aku berjanji akan datang kembali suatu hari nanti. Simaklah kembali pembacaan narasi berikut ini. Akhirnya, waktu liburan sekolah pun telah tiba. Kami sekeluarga memilih Banda Neira sebagai tempat liburan kami. Banda Neira merupakan salah satu surga kecil yang ada di Provinsi Maluku. Pulau ini menawarkan keindahan eksotisme alam hingga jejak sejarah keserakahan kolonial. Pada pagi hari, kami bersiap-siap berangkat menuju Banda Neira. Sesampainya di sana, kami langsung mengabadikan momen yang indah dengan saling berfoto dan merekam video. Aku pun tak lupa mencoba spot lava flow, salah satu spot penyelam yang paling elok dengan terumbu karang dan biota bawah laut yang masih alami. Rasanya, aku tidak rela untuk mengakhiri liburan di Banda Neira ini. Aku berjanji akan datang kembali suatu hari nanti. Pertanyaan pertama. Apa nama tempat yang dipilih sebagai tempat liburan pada narasi tersebut? Apa nama tempat yang dipilih sebagai tempat liburan pada narasi tersebut? A. Banda Nayara. B. Banda Nayera. C. Banda Naire. D. Banda Neira. Pertanyaan kedua. Di provinsi manakah Banda Neira berada? Di provinsi manakah Banda Neira berada? A. Papua. B. Maluku. C. Nusa Tenggara Barat. D. Nusa Tenggara Timur. Pertanyaan ketiga. Sesampainya di Banda Neira, apa yang dilakukan mereka? Sesampainya di Banda Neira, apa yang dilakukan mereka? A.
saling berfoto. B. Saling merekam video. C. Saling berfoto dan merekam video. D. Semua salah. Pertanyaan keempat. Apa nama spot di Banda Neira yang dicoba oleh mereka? Apa nama spot di Banda Neira yang dicoba oleh mereka? A. Lovey Flow. B. Let It Flow. C. Lava Flow. D. Lava Flow. Pertanyaan kelima. Selain keindahan, apa yang Banda Neira tawarkan? Selain keindahan, apa yang Banda Neira tawarkan? A. Keselamatan kolonial. B. Sejarah kepahlawanan kolonial. C. Sejarah perlindungan kolonial. D. Sejarah keserakahan kolonial. Simaklah pembacaan paragraf berikut ini. Paragraf pertama. Selain kaya akan sejarah kolonialisme yang dulu berebut rempah-rempah, Banda Neira juga dianugerahi lautan yang indah dan cocok untuk kegiatan menyelam. Sayangnya, untuk menuju daerah kepulauan yang terletak di Kabupaten Maluku, Provinsi Maluku ini memang cukup menantang. Pertanyaan keenam. Selain kaya akan rempah-rempah, Banda Neira juga dianugerahi lautan yang indah dan cocok untuk kegiatan. Selain kaya akan rempah-rempah, Banda Neira juga dianugerahi lautan yang indah dan cocok untuk kegiatan A. Memancing, B. Menyelam, C. Mencuci, D. Mengelim. Paragraf kedua. Banda Neira merupakan tempat wisata yang cukup menantang, sebab jaraknya termasuk jauh dengan pilihan transportasi terbatas serta informasi resmi di internet yang masih sedikit. Hal ini seringkali menyebabkan wisatawan masih ragu-ragu untuk pergi ke sana. Pertanyaan ketujuh. Mengapa Banda Neira merupakan tempat wisata yang cukup menantang? Mengapa Banda Neira merupakan tempat wisata yang cukup menantang? A. Jaraknya jauh dengan transportasi yang mudah. B. Jaraknya dekat dengan transportasi yang mudah. C. Jaraknya jauh dengan informasi internet yang mudah. D. Jaraknya jauh dan transportasi yang terbatas serta informasi resmi di internet yang masih sedikit. Paragraf ketiga. Ambon menjadi gerbang menuju Banda Neira yang mesti dilalui. Setelah sampai Ambon, bisa melanjutkan perjalanan menuju Banda Neira dengan transportasi yang lain. Biasanya, untuk mencapai Ambon, rata-rata penerbangan melakukan transit di Makassar, Sulawesi Selatan. Pertanyaan ke-8. Kota apakah yang menjadi gerbang untuk sampai di Banda Neira? Kota apakah yang menjadi gerbang untuk sampai di Banda Neira? A.
Makassar, B. Jakarta, C. Ambon, D. Padang. Paragraf keempat. Dari Ambon, Anda dapat melakukan penyeberangan. Ada 3 pilihan modal transportasi menyeberang sebagai cara menuju Banda Neira, yakni menumpang kapal cepat, menumpang kapal pelni, atau menumpang kapal perintis. Pertanyaan ke-9. Apa saja 3 modal transportasi menyeberang menuju Banda Neira? Apa saja 3 modal transportasi menyeberang menuju Banda Neira? A. Kapal apung, kapal cepat, dan kapal pelni. B. Kapal cepat, kapal AL, dan kapal perintis. C. Kapal cepat, kapal pelni, dan kapal perintis. D. Kapal pisang, kapal lambat, dan kapal apung. Paragraf kelima. Setibanya di Banda Neira, kamu akan disuguhkan pemandangan yang megah berupa perpaduan bentang laut yang luas dan gunung yang menjulang. Kombinasi alam yang menyatu menjadikan Banda Neira sebagai salah satu paket destinasi yang komplet. Pertanyaan ke-10. Menjadi apakah Banda Neira dengan kombinasi alam yang menyatu? Menjadi apakah Banda Neira dengan kombinasi alam yang menyatu? A. Paket destinasi yang komplet. B. Paket destinasi yang konkret. C. Paket estimasi yang komplet. D. Paket destinasi yang kompleks. Simaklah baik-baik paragraf ini untuk menjawab pertanyaan nomor 11 sampai 15. Salah satu destinasi wisata yang harus didatangi ketika berkunjung ke Banda Neira adalah Gunung Api Banda. Gunung yang memiliki nama asli Gunung Ganapus ini bisa dikatakan sebagai salah satu ikon wisata utama dari Banda Neira. Pengunjung bisa mendaki ke puncak gunung ini untuk melihat pemandangan alam yang menakjubkan dari puncak ketinggian. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 1955 kaki atau 656 meter di atas permukaan laut. Meski jalur pendakian dari gunung api ini cukup terjal dan membutuhkan energi, tetapi semua itu akan terbayar dengan indahnya pemandangan yang tersaji ketika tiba di puncak gunung. Simaklah kembali paragraf berikut ini. Salah satu destinasi wisata yang harus didatangi ketika berkunjung ke Banda Neira adalah Gunung Api Banda. Gunung yang memiliki nama asli Gunung Ganapus ini bisa dikatakan sebagai salah satu ikon wisata utama dari Banda Neira. Pengunjung bisa mendaki ke puncak gunung ini untuk melihat pemandangan alam yang menakjubkan dari puncak ketinggian. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 1955 kaki atau 656 meter di atas permukaan laut.
Meski jalur pendakian dari gunung api ini cukup terjal dan membutuhkan energi, tetapi semua itu akan terbayar dengan indahnya pemandangan yang tersaji ketika tiba di puncak gunung. Pertanyaan ke-11. Apa nama gunung yang menjadi ikon wisata utama Banda Neira? Apa nama gunung yang menjadi ikon wisata utama Banda Neira? A. Gunung Berapi Banda. B. Gunung Berapi Bandar. C. Gunung Api Bandar. D. Gunung Api Banda. Pertanyaan ke-12. Apa nama asli Gunung Api Banda? Apa nama asli Gunung Api Banda? A. Gunung Gapanus. B. Gunung Ganapus. C. Gunung Gamapus. D. Gunung Ganampus. Pertanyaan ke-13. Apa yang bisa pengunjung dapatkan dengan mendaki ke Gunung Api Banda? Apa yang bisa pengunjung dapatkan dengan mendaki ke Gunung Api Banda? A. Memotret pemandangan alam yang menakjubkan dari puncak gunung. B. Menonton pemandangan alam yang menakjubkan dari puncak ketinggian. C. Melihat pemandangan alam yang menakjubkan dari puncak gunung. D. Melihat pemandangan alam yang menakjubkan dari puncak ketinggian. Pertanyaan ke-14. Berapakah ketinggian Gunung Api Banda? Berapakah ketinggian Gunung Api Banda? A. 1955 kaki atau 656 meter di atas permukaan laut. B. 1965 kaki atau 656 meter di atas permukaan laut. C. 1955 kaki atau 656 meter di bawah permukaan laut. D. 1965 kaki atau 665 meter di bawah permukaan laut. Pertanyaan ke-15. Bagaimana jalur pendakian Gunung Api Banda? Bagaimana jalur pendakian Gunung Api Banda? A. Curam dan terjal. B. Terjal dan membutuhkan energi. C. Curam dan membutuhkan energi. D. Terjal, curam, dan membutuhkan energi. Simaklah pembacaan kalimat berikut ini. Kalimat pertama.
Beberapa faktor yang menjadikan Banda Neira sebagai destinasi wisata yang menarik antara lain yaitu keindahan alamnya, destinasi sejarah, pengasingan tokoh nasional, kombinasi wisata dengan beragam daya tarik yang dimilikinya. Pertanyaan ke-16. Ada berapa faktor yang menjadikan Banda Neira sebagai destinasi wisata yang menarik? Ada berapa faktor yang menjadikan Banda Neira sebagai destinasi wisata yang menarik? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Kalimat kedua. Harga tiket KM Ngapulu untuk kelas ekonomi dengan rute Jakarta-Banda Neira sekitar 1,1 juta untuk 5 hari perjalanan. Dan ada juga Kompas Travel untuk memesan tiket kapal feri ke Banda Neira dengan kelas ekonomi seharga 1,1 juta untuk 5 hari perjalanan. Pertanyaan ke-17. Berapa harga tiket kapal feri ke Banda Neira dengan kelas ekonomi dan dengan rute Jakarta-Banda Neira? Berapa harga tiket kapal feri ke Banda Neira dengan kelas ekonomi dan dengan rute Jakarta-Banda Neira? A. 2,1 juta untuk 3 hari perjalanan. B. 1,2 juta untuk 4 hari perjalanan. C. 1,1 juta untuk 5 hari perjalanan. D. 1,3 juta untuk 4 hari perjalanan. Kalimat ketiga. Waktu yang dibutuhkan untuk menuju ke Banda Neira dari Ambon jika menggunakan kapal feri Bahtera Nusantara 02, waktu tempuh 10 jam. Jika menggunakan kapal Penny Parango 14 jam perjalanan, Ngapulu 8 jam perjalanan, dan Sabuk Nusantara 106 15 perjalanan. Pertanyaan ke-18. Berapa waktu yang dibutuhkan jika kita menggunakan ketiga jenis kapal Pelni? Berapa waktu yang dibutuhkan jika kita menggunakan ketiga jenis kapal Pelni? A. 10 jam, 7 jam, dan 12 jam. B. 14 jam, 8 jam, dan 5 jam. C. 5 jam, 11 jam, dan 9 jam. D. 7 jam, 14 jam, dan 5 jam. Kalimat keempat. Harga tiket bervariasi, tetapi perkiraan biaya rata-rata pulang pergi dari Jakarta ke Ambon dengan penerbangan domestik tambahan dari Ambon KM Banda Neira adalah sekitar 3 juta hingga 5 juta per orang. Pertanyaan ke-19. Mulai dari berapakah biaya per orang ke Banda Neira? Mulai dari berapakah biaya per orang ke Banda Neira?
3 juta sampai 5 juta, B. 1.500.000 sampai 6 juta, C. 2 juta sampai 7 juta, D. 5.500.000 sampai 10.100.000. Kalimat kelima. Makanan khas Banda Neira seringkali menggunakan rempah-rempah khas daerah, seperti pala dan kenari, yang menciptakan rasa yang unik dan lezat. Pertanyaan ke-20. Apa nama rempah-rempah yang sering digunakan pada makanan khas Banda Neira? Apa nama rempah-rempah yang sering digunakan pada makanan khas Banda Neira? A. Pala dan kemiri, B. Pala dan kenari, C. Pala dan cengkeh, D. Pala dan daun salam. Desain ini disusun oleh Zidan Octavian, Naila Amanda Rizkia, Safira Ramadina, dan Paula Lumsalipa Gultom. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mata kuliah Keterampilan Menyimak dengan dosen pengampu Ibu Reni Oktaviani, MPD.